Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, Khilafah News edisi Kamis 16 Desember 2021. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Amerika Serikat mengatakan sedang mengkaji langkah-langkah tambahan yang kemungkinan bakal diambil untuk menekan junta Myanmar. Washington menghendaki negara tersebut kembali menegakkan demokrasi pasca kudeta militer Februari lalu. Penting dalam beberapa pekan dan bulan ke depan untuk melihat langkah-langkah apa yang dapat kami ambil untuk menekan rezim, untuk mengembalikan negara ke lintasan demokrasi, kata Menteri Luar Negeri atau Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dalam konferensi pers bersama Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Kuala Lumpur, Rabu 15 Desember 2021 dikutip laman Time. Blinken mengungkapkan AS juga secara aktif apakah tindakan pemerintah Myanmar terhadap minoritas Muslim perlu diberi label genosida yang terbit pada 2018 merekomendasikan agar para jenderal tinggi Myanmar diselidiki dan dituntut karena melakukan genosida serta kejahatan perang terhadap populasi minoritas. Pertengahan November lalu, Suu Kyi didakwa melakukan kecurangan pemilu. Pada pemilu November 2020 lalu, partai pimpinan Suu Kyi yakni National League for Democracy atau NLD menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi di parlemen. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011. Pemirsa, apakah bisa terwujud perdamaian dan stabilitas politik di Myanmar dalam waktu dekat? Bagaimana peran Amerika Serikat dalam krisis tersebut? Sejauh mana sikap negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat politik internasional, Bung Umar Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Fadil. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Umar? Alhamdulillah sehat, baik. Semoga Bung Fadil dan peserta Khilafah News juga sama. Sehat. Amin. Dan tetap semangat berjuang. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, Bung Umar, langsung saja. Diketahui tindakan keras militer Myanmar yang semakin berdarah terhadap para oposisi. Apakah bisa terwujud perdamaian dan stabilitas politik di Myanmar dalam waktu dekat? Ya, menurut saya sulit. Karena kita melihat bahwa sebab hakiki konflik Myanmar saat ini adalah perang perpanjangan tangan atau proxy war antara Inggris dan Amerika Serikat melalui masing-masing proxy untuk berbagai akses, mulai dari akses energi, politik maupun ekonomi. Di saat yang sama kita melihat bahwa kiprah dan peran PBB, apalagi ASEAN juga dalam konflik tersebut juga cukup lemah dan kemungkinan besar juga tidak akan bisa berjalan dengan optimal ataupun hanya bersifat formalitas belaka. Sehingga kalau kita melihat peta konflik Myanmar hari ini ya terus akan berlarut. Sebagaimana kita melihat bahwa adanya pergeseran politik dari Timur Tengah ke arah Laut Cina Selatan juga menjadi medan tempur dari sebelumnya itu Timur Tengah menjadi ke sekitar Laut Selatan. Dalam hal ini melibatkan rezim militer Myanmar yang merupakan proksi dari Inggris dan Aung San Suu Kyi adalah proksi dari Amerika Serikat. Itu adalah potret proxy war yang terjadi di Myanmar. Tentu saja itu melibatkan Cina yang terekam dalam berbagai opini media. Sehingga adanya berbagai kerusuhan sosial yang ada di Myanmar mengarah pada sentimen anti-Cina. Tampaknya ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan adanya amuk massa yang tidak hanya
membakar kemarahan masyarakat Myanmar, tetapi juga membakar, merusak, dan menjarah beberapa pabrik serta investasi milik Cina di sana. Sementara investasi negara-negara lain itu anehnya tidak diganggu oleh masa aksi pada kejadian yang sebelumnya. Sehingga kalau kita melihat dari perspektif geopolitik, maka hal ini merupakan bentuk langsung dari perang asimetrik ya. Jadi perang asimetris itu melibatkan berbagai kekuatan-kekuatan besar, dan yang berikutnya apalagi di sini ada antara Amerika dan Inggris, sehingga menjadi sulit sekali untuk bisa diselesaikan kecuali salah satu pihak itu bisa mengalahkan pihak lainnya itu secara total. Sehingga hal ini mengingatkan kita kepada kepentingan Amerika Serikat, misalkan di Timur Tengah, tentu saja Amerika ingin mengusir seluruh pengaruh Inggris. Di samping itu juga Inggris juga sama, antek-anteknya juga ingin mengusir seluruh pengaruh Amerika secara total. Jadi kedua belah pihak tidak ada yang mengalah, kecuali mungkin nanti ada dinamika yang berkembang, keduanya akhirnya ketemu di titik tengah dan terjadi kesepakatan. Tapi sampai hari ini belum terjadi kesepakatan, sehingga kondisinya adalah kuldesak, jalan buntu pada konflik di Myanmar hari ini. Sehingga kita melihat konflik ini akan semakin memanas dan akan semakin memanjang. Dan tentu saja kita melihat bahwa isu sentimen anti Cina yang ada di sana juga tidak hanya persoalan investasi infrastruktur semata, tetapi juga proyek BRI Cina yang itu juga disasar oleh Amerika. Sehingga dalam isu Myanmar hari ini kita melihat Amerika menyasar isu Cina, di samping juga ingin mengobrak-abrik semua posisi strategis yang menjadi antek-antek Inggris yang ada di Myanmar. Begitu, Bang. Ya, baik Bung Umar. Apakah hukuman untuk Suki melalui pengadilan palsu adalah upaya junta untuk memanfaatkan pengadilan untuk menyingkirkan semua oposisi politik? Apakah kasus-kasus di Myanmar mampu memberikan lapisan hukum terhadap ketidakabsahan kudeta dan kekuasaan militer? Ya, tentu saja kalau kita menyebut masalah Myanmar hari ini, karena kita tadi sudah menjelaskan bahwa pertarungan politik antara Amerika, yaitu Suu di satu sisi, dan melibatkan Inggris, dan itu tentu saja melalui panglima militer di sisi lain. Tentu saja Amerika tentu saja mendukung penuh Suu dan berbagai alasan, dan sementara Inggris mendukung rezim militer dengan seluruh alasannya. Dan kedua belah pihak tidak ingin mengalah. The winner take all. Jadi pemenangnya akan mengambil semuanya dengan berbagai dalil maupun dalih apapun. Sehingga apakah nanti Inggris menggunakan pengaruh politik Cina ataupun India ataupun yang lain melalui PBB, begitu juga Amerika Serikat melalui ASEAN ataupun melalui PBB untuk menghukum dan bisa melakukan human intervention ya atas dasar pelanggaran HAM di sana, maka pertandingan politik kedua belah pihak hari ini berlangsung begitu gawat dengan rakyat Myanmar sebagai korbannya. Sehingga dengan pengadilan gelap maupun pengadilan terbuka, tentu saja kalau kita melihat demokrasi Myanmar hari ini adalah demokrasi yang sangat otoriter, dan yang berikutnya juga para jenderal dengan pakaian militer terus menghegemoni situasi politik Myanmar secara menyeluruh, dan Amerika secara rahasia memberikan dukungan kepada kaum oposisi agar bisa menggulingkan kekuasaan militer yang tentu saja didukung Inggris secara diam-diam. Baik itu secara rahasia maupun secara terbuka, baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui agen-agen Inggris di Myanmar maupun di India. Tentu saja kalau kita melihat peta politik yang begitu kompleks hari ini, tentu saja pengadilan Suu Kyi adalah pengadilan politik dan Suu Kyi adalah tahanan politik. Sehingga dalil apapun akan terus dicari dan akan terus dikejar agar tahanan Suu Kyi itu bisa lebih lama lagi. Sementara Amerika pun juga menggerakkan elemen-elemen oposisi yang ada di Myanmar agar bisa menggulingkan kekuasaan rezim militer yang hari ini masih tegak berdiri dengan berbagai tentu saja berbagai strategi, baik itu strategi negosiasi
tekanan dari PBB atau Amerika langsung masuk ke Myanmar hari ini. Ya tentu saja dinamikanya akan kita lihat nanti. Yang jelas ini adalah situasi yang cukup gelap baik secara politik, secara hukum maupun secara sosial yang terjadi di Myanmar. Dan ini bagian dari laboratorium dari negara-negara kapitalis ketika bertarung, maka mereka tidak bisa mengandalkan kemanusiaan. Mereka akan menggulingkan aspek kemanusiaan. Yang ada adalah aspek kepentingan, uang, dan berbagai rekayasa dan intimidasi kepada yang lemah. Maka ini adalah bagian dari kekejaman peradaban demokrasi yang terjadi dan begitu cetol, begitu terbuka bisa disaksikan oleh publik dunia hari ini. Begitu, Bung. Ya, baik, Bung Umar. Dikabarkan Uni Eropa memberikan sanksi terhadap 10 pejabat junta militer Myanmar dan 2 konglomerat yang terkait dengan militer Myanmar. Apakah tekanan Uni Eropa ini berpengaruh kepada junta militer Myanmar? Sejauh mana manuver Inggris dalam krisis Myanmar, Bung Umar? Ya, militer Myanmar hari ini memiliki hubungan kuat baik itu dengan Cina maupun dengan Inggris, tapi tidak dengan Amerika Serikat. Sehingga ini yang menjadi titik lemah Amerika Serikat ketika mau masuk ke Myanmar hari ini. Sehingga keberpihakan Myanmar ke Cina pada tingkat pertama dan kemudian juga Amerika pada tingkat berikutnya ingin mengepung Cina dari segala sisi dan menghalangi perluasan Cina secara regional dan agar Cina tetap terkungkung dan terkepung di wilayah Cina saja, yaitu politik isolanisme yang dilakukan oleh Amerika. Sehingga menjadi penting bagi Amerika, dari sisi Amerika, untuk mengambil Myanmar dan menguasai Myanmar secara penuh dan membersihkan pengaruh dari Inggris dan apakah di situ menggunakan propaganda maupun berbagai diplomasi politik yang tentu saja Amerika akan meraihnya dalam waktu dekat maupun di masa yang akan datang. Dan termasuk di sisi lain, faktor yang ketiga adalah Inggris sendiri akan berusaha untuk bekerja mempertahankan kursi kekuasaan dan berusaha untuk mengeliminasi seluruh proksi ataupun pihak-pihak yang ngepro kepada Amerika. Maka kita melihat bahwa pengaruh Uni Eropa itu menjadi hampir tidak ada. Karena kita melihat Inggris dan kelicikan politiknya terus mengguncang Myanmar menggunakan agen-agen militer yang ada di Myanmar untuk menampakkan kedekatan untuk Cina dan mendekat kepada komunis untuk menutupi hakikat bahwa Myanmar hari ini sedang dikuasai oleh Inggris sejak kudeta pertama oleh militer pada tahun 1962. Sebagaimana militer Myanmar juga dekat dengan Rusia. Tetapi ini adalah politik pengelabuhan yang dilakukan oleh Inggris ketika Cina dan Rusia hari ini berambisi untuk mendukung rezim Myanmar dalam menghadapi Amerika, tetapi kedua negara ini tidak mendapatkan apapun, kecuali adalah ya mendapatkan nilai kosong secara ekonomi maupun secara politik, karena hakikatnya Inggris terus menerus melakukan penguasaan secara penuh kepada Myanmar, hingga akhirnya Amerika bisa masuk. Sehingga ini menjadi poinnya menjadi berimbang antara Amerika dan Inggris. Tetapi waktu nanti akan membuktikan siapa yang akan mengendalikan Myanmar saat ini. Tetapi dunia tidak mungkin berharap pada keduanya karena baik Amerika maupun Inggris hari ini adalah negara kapitalis yang serakah dan tamak. Tentu saja yang menjadi korban dari masing-masing rezim, apakah dipimpin oleh militer maupun sipil, tentu saja korbannya adalah rakyat sendiri. Tetapi kesamaan baik Amerika maupun Inggris adalah keduanya itu diam ketika kaum muslimin dibantai di Rakhine. Mereka terus menjadikan kaum muslimin sebagai tumbal dari rezim-rezim yang eksis yang ada di Myanmar hari ini. Sehingga Barat dengan dua sayapnya yang saling bertarung di Burma tidak mempedulikan apapun penderitaan yang terjadi dan dirasakan oleh kaum muslimin di sana. Sehingga Barat terus membantai mereka di tempat-tempat di mana kaum muslimin terus memerlukan dukungan dan pertolongan, tetapi mereka terus menutup mata akan adanya penjajahan dan terus melihat ya, dunia terus melihat adanya pembantaian yang begitu nyata, sementara baik Inggris maupun Myanmar maupun Amerika menutup mata atas pembantaian yang menimpa kaum muslimin di berbagai negeri.
Maka itu menjadi ironi besar dan pertanyaan apakah Amerika ini memiliki kompas moral yang sehat ataukah kompas moral yang jahat. Maka di sini dunia bisa menilai terkait Ya, negara polisi dunia hari ini. ya. Baik, Bung Umar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pada hari Senin 6 Desember bahwa hukuman Suu Kyi tidak adil dan menyerukan pembebasan segera perempuan berusia 76 tahun tersebut. Bagaimana peran Amerika Serikat dalam krisis tersebut, Bung Umar? Ya, kalau kita cermati tentu saja Amerika memberikan tekanan secara terus-menerus di Myanmar ya, sampai bisa menjatuhkan dan menjauhkan orang-orang Inggris, yaitu orang-orang rezim militer dan para pensiunan jenderal, dan mendatangkan pemimpin oposisi, di mana pemimpin oposisi seperti Aung San Suu Kyi itu menampakkan dukungan penuh kepada Amerika, termasuk partainya Liga Nasional untuk Demokrasi. Sehingga kalau kita melihat lanskap politik yang ada di Myanmar, kalau dulu rezim Burma dikontrol oleh para jenderal yang berpakaian militer, dan yang kemudian mereka loyal, menampakkan loyalitasnya kepada Inggris, tetapi saat ini lanskap politik berubah sejak datangnya banyak sekali para anti Amerika, dan mereka menunjukkan loyalitasnya pada Amerika, sehingga terjadi persaingan politik yang cukup runyam, sehingga kita melihat negara-negara tadi masing-masing menggunakan kecerdasan politiknya, berusaha untuk mengendalikan situasi, berusaha untuk meningkatkan penetrasi kepada lawan politiknya, sehingga membuat para antek-antek misalnya Inggris ataupun Amerika di pihak lain berusaha untuk menyerah ya, atau setidaknya mereka bisa singkirkan semuanya. Sehingga kalau terjadi pertarungan politik antara Inggris dan Amerika di Burma, ya mereka keduanya bersepakat tentu saja dalam konteks demokrasi. Mereka juga bersepakat untuk membantai kaum muslimin tanpa membuat Barat tergetar perasaannya, perasaan kemanusiaan dan klaim demokrasi dan klaim kebebasan yang mereka miliki, termasuk klaim hak asasi manusia, sembari mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan kosong yang tidak bisa memberikan pengaruh apapun kepada kaum muslimin hari ini di Myanmar yang menjadi stateless ya, menjadi negara komunitas tanpa kewarganegaraan. Sementara hari ini kita melihat Cina seakan memberikan dukungan kepada rezim militer dalam rangka untuk merealisir kepentingan-kepentingan ekonomi dan kepentingan strategisnya yang ada di sana. Nyata-nyata mereka tidak mampu meraih pengaruh politis apapun yang ada di Myanmar. Yang ada adalah harapan palsu dan harapan kosong, mengingat militer hari ini masih dipegang oleh Inggris. Di sisi lain, Amerika menjadi kompetitor yang keras dan ketat sekali untuk menggulingkan rezim militer yang ada di Myanmar. Begitu, Bung. Ya, baik, Bung Umar. Terakhir, sejauh mana sikap negara-negara ASEAN ya, termasuk Indonesia dalam menyelesaikan krisis Myanmar? Apakah ASEAN lamban dalam merespon krisis Myanmar? Ya, tentu saja kalau kita melihat masih berpacunya persaingan antara oposisi dengan rezim, dan banyak sekali penindasan yang menimpa rakyat yang digambarkan oleh media berdarah-darah ya. Kita bisa mengamati bahwa ASEAN hari ini tidak bisa terlibat jauh dalam menyelesaikan konflik yang ada di Myanmar ya, konflik internal mereka. Karena itu kita melihat para adidayalah yang betul-betul bisa menyelesaikan secara kuat. Dan adidaya hari ini ya tentu saja Amerika. Apakah Amerika hari ini mampu dengan sangat cepat bisa menyelesaikannya atau mengulur waktu sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi dan kerugian yang teramat dahsyat. Karena mengingat jika negara imperialis sudah masuk kepada suatu negara lalu menggalang perang asimetris, yang terjadi adalah berbagai penindasan, dan yang berikutnya adalah hegemoni dan kontrol itu akan terus dilakukan. Sehingga yang terjadi baik itu perang opini maupun perang fisik
akan terus meluas, akan berpotensi meluas, serta bisa merebak kemana-mana. Dan apalagi jika kita melihat berbagai aliansi yang dicanangkan oleh Amerika di era terbaru ini, misalnya ada Quad, ada AUKUS, ya kan. Tentu saja akan mungkin timbul kemacetan dan hancurnya berbagai pasar di kawasan ASEAN ya. Karena tentu saja terjadi pemiskinan secara global, akibat pasar itu rusak dan hancur. Sehingga proses recovery tentu akan membutuhkan waktu yang relatif lama dengan tingkat kerusakan yang tinggi jika tidak segera dihentikan ya. Di satu titik kok terjadi kobaran api, kok tidak segera dipadamkan, kemungkinan akan bisa menjalar kemana-mana. Bahkan yang lebih buruk lagi adalah kehancuran infrastruktur, termasuk luka-luka psikis ya antar bangsa maupun antar negara, sehingga merebak rasa saling tidak percaya. Kemudian juga bisa terjadi krisis secara regional, terutama di ASEAN. Sehingga hari ini kita melihat bahwa peradaban global, yaitu yang hari ini mengadopsi demokrasi, terlihat maju tetapi rapuh. Justru ini membuat manusia dan peradaban dan nilai-nilainya itu menjadi rusak dan semakin hancur. Dan yang berikutnya adalah perubahan itu menjadi sangat dibutuhkan ya di lini apapun, di medan apapun, sehingga ketika Myanmar tidak membawa perubahan ke arah Islam, tidak mengadopsi solusi Islam, tentu saja Myanmar hari ini tetap berada dalam jalan gelap dan jalan buntu. Sampai kapan? Ya sampai tampilnya Islam menjadi satu kekuatan besar yang akan bisa menghentikan istikmariyah atau penjajahan dan dominasi yang dilakukan oleh Amerika, Inggris, maupun negara-negara kapitalisme timur maupun Eropa secara umum. Sehingga tren perang yang saat ini mulai muncul dan cenderung asimetrik dan berpintu di proxy war, selain itu dianggap murah oleh Amerika, tidak gaduh, terlokalisir, tetapi itu harus dihentikan dan harus diselesaikan. Sehingga Indonesia dalam konteks ini sebagai negara yang mayoritas muslim bisa melakukan perubahan, tentu saja dengan paradigma yang benar, dengan metode perubahan yang benar. Ya begitu, Bro. Ya, baik. Terima kasih Bung Umar Syarifuddin, pengamat politik internasional telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.